Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kalian rahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita lanjutkan kajian mengenai sedekah. Kalau minggu lalu kita membahas surat Al-Baqarah ayat 261, di mana Allah SWT memberikan perumpamaan bahwasanya orang yang bersedekah atau berinfak di jalan Allah itu bagaikan menanam sebuah eh, tanaman ya, dan yang kemudian tumbuh ada 7 bulir, dan di setiap bulir itu ada 100 biji. Jadi intinya kita mengeluarkan sesuatu dan mendapatkan ganjaran, atau kita menginfakkan sesuatu dan mendapatkan ganjaran yang jauh lebih besar dari yang kita infakkan. 700 kali. Minimal 10, kita sudah bahas minggu lalu, dan bisa sampai 700 kali. Tergantung bagaimana kita, tergantung keikhlasan kita, dan tergantung apa juga yang kita infakkan relatif terhadap apa yang kita cintai. Ya, itu pembahasan kita minggu lalu. Nah, di ayat 265 ini subhanallah, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam satu halaman memberikan banyak sekali perumpamaan mengenai sedekah untuk memberikan pelajaran pada kita bagaimana pentingnya sedekah, ya. Dan di halaman yang sama tapi ayat ke-265 Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan yang lain. Eh, Mari kita dalam hal ini, maaf, perumpamannya berupa pohon. Ya, mari kita membahas ayatnya bersama-sama. Ayat Al-Baqarah 265 insya Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum. Ya, perumpamaan bagi orang yang menginfakkan yunfiku amwalahum, ya. Jadi harta mereka, tapi sebenarnya tentunya ini adalah harta Allah yang dititipkan kepada kita. Amwalahum mubtigo amardotillah, mengharapkan keridhaan Allah. Persyaratannya tadi, ya. Jadi ini orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Syarat yang pertama, ya. Wasabbitam min anfusihim, ya. Kemudian dengan untuk meyakinkan dirinya, ya, insya Allah kita akan membahas ini lebih lanjut setelah ini, ya. Kama sali jannatim birobwah, ya, seperti pohon jannah atau kebun, ya, kebun pepohonan yang, atau kebun yang isinya pepohonan, ya. Jannatim birobwah, robwah ini adalah suatu dataran tinggi, jadi di sekitar gunung, ya, seperti kebun teh, ya, naik, tapi tidak terlalu di puncaknya tapi tidak di bawah juga. Itu biasanya tempat yang sangat ideal, ya, untuk kopi, untuk teh, bahkan untuk madu pun demikian, ya. Tidak di atas di puncak tapi tidak di bawah juga, ada di dataran tinggi tertentu. Ideal, ya. Jadi kamasri jannatim bi robwah, itu robwah, ya. Asobaha wa bilum fa'atat ukulaha. Kalau hujan lebat, maka kebun tersebut menghasilkan yang berlipat, hasil yang berlipat ganda, ya, define, ya, berlipat ganda. Fa'illam yusib afwan fa'illam yusibha wabilun fatola, ya. Jadi kalaupun tidak ada hujan atau sudahnya sedikit, tetap menghasilkan, tidak sebanyak yang tadi tapi tetap menghasilkan dibanding tidak ada sama sekali, ya. Jadi pada saat tanam orang lain mungkin tanamannya tidak menghasilkan apa-apa karena susah hujan, tapi di kebun ini masih menghasilkan, ya. Wallahu bima ta'maluna basir. Jadi Allah sangat melihat, Allah sama maha melihat apa yang kamu lakukan. Nah, mari kita bahas satu persatu, ya. Jadi ini, kalau yang lalu intinya tadi ayat 261 adalah kita menginfakkan sesuatu dan menghasilkan hasil yang berlipat ganda, ya. Jadi dimulai 1, minimal 10 kali, maksimal tergantung Allah,
bisa sampai 700 kali karena 700 ini kalau dalam bahasa Arab pada saat itu ya artinya banyak ya. Ini tidak berarti 100 ada hitungan 700. Mungkin 700 tetapi ini banyak tergantung rahmat Allah. Nah, di sini kalau yang di ayat 265 yang kita bahas sekarang ini perumpamannya adalah tadi kebun di Rabbah. Jadi konteksnya para ulama menyebutkan ini adalah tidak hanya menghasilkan lebih banyak pada saat itu. Jadi pada saat kita memberikan $1, $100, dapat $1.000 atau maaf kalau kita misalnya memberikan $10, 10 kali berarti $100 ya minimal. Nah kalau ini kalau pohon kan tidak one off, tidak satu kali kan. Jadi menghasilkan bertahun-tahun. Nah, dengan demikian, ini adalah perumpamaan dari Allah juga untuk orang yang bersedekah. Jadi kita bersedekah pada suatu saat, tetapi kita seperti mendapatkan ganjaran yang tak pernah terhenti. Seperti pohon yang di dataran tinggi yang terus menghasilkan dari tahun ke tahun atau dari musim ke musim. Ya, pohon kan seperti itu. Ya, kalau yang sebelumnya biji dari 1 jadi 700, katakanlah kalau ini pohon seperti pohon. Ya, jannah, kebun yang isinya pohon-pohon. Ya, jadi terus berulang. Ya, itu menurut para ulama. Jadi sumber infak infak yang kita berikan ganjarannya berlipat ganda dan seiring perjalanan waktu. Subhanallah. Jadi itu adalah suatu encouragement juga, suatu hal yang memberikan semangat bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan sedekah. Ya. Kemudian tadi disebutkan juga wasabbit wasabbitan min anfusihim ya. Nah, kadangkala ya tadi kan pertama syaratnya mengharapkan ridha Allah, yang kedua untuk mengukuhkan keteguhan dalam hatinya. Karena pada saat kita berinfak biasanya ada sedikit keraguan dalam di hati kita ya. Dalam diri kita ada sedikit keraguan ini, kira-kira benar nggak ya dapat 10 kali lipat, atau ini apakah benarkah janji Allah bahwa ini bisa menghasilkan seperti kebun yang terus bersihkan berulang-ulang. Jadi ada keraguan atau bahkan takut. Aduh, ini sebetulnya saya perlu uang. Apakah ini saya akan mendapatkan rezeki lainnya untuk kebutuhan saya dengan menginfakkan ini, ya? Ataukah apakah saya masih bisa cukup untuk apa yang masih saya sisihkan karena telah memberikan uang ini. Jadi kadang-kadang sering terjadi keraguan dalam hati kita. Ya. Nah di sini adalah menurut para ulama ya bahwa wasabitan min anfusihim ini maksudnya yang pertama secara internal adalah untuk menyehatkan diri kita. Jadi kadang-kadang itu gangguan setan, waswasa min syarri waswasil khannas ya, setan mengganggu kita ya. Terus dengan memberikan sedekah hati kita justru kita kadang-kadang keraguan tersebut hilang ya, karena salah satu prosesnya adalah kita meyakinkan diri kita, ya insya Allah saya akan memberikan sedekah ini ya. Kalau ada orang sedang trauma ya, di terapi modern sekarang ini biasanya diminta oleh dokternya untuk mengucapkan sesuatu yang positif berulang-ulang. Jadi kadang-kadang kita diminta untuk melakukan kegiatan, melakukan sesuatu, atau katakan sesuatu, lafazkan sesuatu. Sama ini juga. Kalau ada keraguan dalam hati kita, lakukan. Lakukan saja. Jangan terimbas oleh godaan setan. Lakukan. Kita tahu bahwa sedekah itu baik. Ya, lakukan. Itu secara internal. Secara eksternal, menurut para ulama, ini juga seperti lanjutan kajian kita yang lalu. Kita juga harus kadang-kadang ragu apakah ini badan katakanlah yang memberikan sedekah ini atau yang diberi sedekah ini adalah orang yang tepat atau grup yang tepat atau organisasi yang tepat untuk menyalurkan sedekah kita atau bukan ya. Nah kadang-kadang kita seperti pembahasan lalu harus melakukan riset, kita harus melakukan analisa ya,
Mungkin perlu istiqarah juga, ya. Mungkin perlu membaca-baca untuk memastikan organisasinya adalah organisasi yang baik, ya, dan dapat dipercaya untuk menyampaikan sedekah kita. Nah, insya Allah riset kita tersebut atau kegiatan kita untuk menganalisa atau memilih-milih uh, badan sedekah yang dapat dipercaya itu merupakan amalan bagi kita juga, karena kita seperti petani yang memilih lahan yang baik yang kita bahas minggu lalu kan, kita juga sama memilih organisasi yang baik, ya, apakah organisasi yang di dalam negeri ataukah yang di luar negeri, yang lokal atau yang internasional, atau saudara terhadap keluarga dan teman kita, atau saudara terhadap pengungsi, ya, yang tidak ada hubungan dengan keluarga dengan kita, ya. Jadi riset kita tersebut insya Allah memberikan pahala bagi kita, ya. Jadi wasabitan min anfusihim itu tadi maksudnya seperti itu. Jadi secara eksternal kita melakukan riset, kemudian yakin inilah yang terbaik. Secara internal kita meyakinkan hati kita, jangan mendengar atau terganggu oleh waswasa setan. Min syarri waswasil khannas. Ya, kita sering minta perlindungan Allah. Ya, nah, demikian ayat yang ke-265 yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi kita telah membahas dua perumpamaan mengenai sedekah yang positif. Insya Allah minggu depan kita akan membahas perumpamaan yang diberikan Allah mengenai hal-hal yang dapat merusak sedekah kita, insya Allah. Demikian, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik sekalian, semoga bermanfaat. Yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Irfan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.